Amin, amin. Mangga diterima Siap, Abah. dan dilihat dulu Iya. sinkronisasi. Alhamdulillah, saya terima ya, Pak ya. Ya. Ah, Dari kata naga rancanga. naga rancangan. Naga rancangan. Nah, ketika diartikan sama Abah, na waruga di dalam waruga di diri kita. Ya. Rancanga gitu ada api lodaya upaya loba daya jeung upaya. Berdaya guna lah. Gitu. Maka akan gagah siap bertempur kita setelah mempunyai itu. Boga dasar hidung, makanya turunlah apa yang disebut ilmu pancaniti. Apa lagi tuh, Bang? Ya, niti harti, niti surti, niti bukti, niti bakti, baru sajati. Karena mencari sesuatu tentang jalur karuhun orang tua, maka kita itu lebih mudah. Tuh petunjuknya di Gunung Jati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, selamat datang di channel misteri kita. Kembali lagi bersama saya Kang Yuda, dan alhamdulillah saya telah bersama Abah Ed kembali, yang dimana saya ada di lokasi beliau yang terletak di kaki Gunung Salak. Nah, karena kebetulan kemarin kita sempat pesen ya Abah Ed untuk ageman saya pribadi, pusaka saya pribadi, yang dimana saya minta dibuatkan oleh Abah Ed pribadi dengan tujuan melambangkan jati diri saya, dan prosesnya 9 hari ya Abah Ed, dan kebetulan sekarang di bulan Mulut baru selesai, makanya saya dihubungi oleh Abah Ed, langsung datang ke kediaman Abah Ed untuk melihat hasilnya gitu, karena saya pribadi belum melihat nih, karena Abah Ed biar surprise katanya, biar rahasia, biar nanti saya makin penasaran. Maka dari itu saya mau melihat ageman saya pribadi, lambang jati diri saya pribadi yang dibuatkan langsung oleh empu kita semua ya, yaitu Abah Ed. Oke Abah Ed, boleh dilihat hasil dari ageman saya yang saya pesan kemarin yang dibuatkan oleh Abah Ed. Baik, setelah singkat cerita 10 hari yang lalu ketika Kang Yuda minta dibikinkan gitu kan. Nah di situ Abah proses ritual dengan tata cara saya dan mendapatkan hasil, karena kan tujuannya satu pusaka atau senjata untuk membarengi gitu kan, sebagai gegaman di mana mencari jejak para leluhur. Setuju ya? Benar sekali. Nah, tidak ada lain atau klinik atau apa sebagainya, kita indahkan dulu dari situ. Benar. Nah kita sebagai pengingat kepada leluhur. Setuju. Secara pribadi leluhur Kang Yuda, supaya kita dari mana asal kita. Benar. Ya. Setuju. Jangan sampai melupakan para leluhur kita. Setuju. Nah dengan alhasil selama saya tirakat, maka terciptalah replika supaya lebih apa, terkesannya kan kita mencari menelusuran. Nah, ya. Menelusuran dari jejak perjalanan pusaka itu dari mana. Siapa tahu kita bisa mengikuti jejak para beliau. Ya, boleh, amin. Maka hasil mungkin saya meneluskan dari sebuah keris yang kata orang dikenal dengan keris Pasundan itu, gegaman yang terakhir diwariskan kepada Eyang Sunan Gunung Jati adalah keris naga runting. Ya, dimana mungkin lebih kepada filosofi
di sana ada yang terpetik dalam ritual Abah ya, selama pembikinan itu adalah untuk membarengi Kang Yuda dalam apa, kalau kata orang Sunda itu nyucuk galut. Betul. Ya, mencari jalur petunjuk. Benar sekali. Nah, di mana seperti pajal-pajal ya, gitu kan, nanti diarahkan kemana gitu. Nah, tapi dengan pegangan ini gitu, supaya lebih terfokus. Itu maka jadilah sebuah keris Pasundan yang namakan naga. Di sini kita nggak mengindahkan ngikuti wayang lama karena replika, tapi untuk kita hanya untuk beda gitu, beda kegunaan sama orang dulu ya, simbol aja. Nah, ini simbol ini yang disebut naga runting, maka keluar yang disebut nama ilmu, di mana di dalam kita adalah terdapat sebuah api atau rak. Ya. Nah, rak di sana kita atur sedemikian rupa. Ya, kita kuasai seperti halnya senjata, kita kuasai hingga menjadikan sebuah cahaya. Nah, cahaya di mana cahaya itu adalah akan bisa menerangi dan terlihat gitu. Iya. Ya, jalur ke depannya apa yang baik dan tidak gitu. Oke. Biar kelihatan sama Kang Yuda. Iya. Ya. Jadi bukan kayak orang dulu bisa melihat, Abah nggak sejauh itu. Ya. Karena pusaka ini hanya simbol, sebuah pengingat dalam sebuah perjalanan. Ya, mau ritual nantinya, mau ziarah, mau apa, nah, kita lebih terarah, selalu diingatkan pada leluhur kita. Setuju. Nah itu, maka ini dibuat ininya sengaja, alhamdulillah dapat kayu bagian ke akar ya dari Nagasari, Nagasari Gunung Jati. Khas Cirebon ya. Khas Cirebon. Nah, digambarkan juga di sininya, makanya tadinya mau bentuk yang lain, tapi Abang bikin sendiri. Di sini seperti bayi, gajah, naga, dan paksi atau burung. Artinya apa tuh, Pak? Ya kayak semacam di Cirebon. Kita mengingatkan bahwa Cirebon itu istilahnya mah ada leluhur kita peran penting gitu. Ya, mungkin dalam ketatanegaraan, dalam ajaran kehidupan gitu kan. Nah, supaya kita nggak melupakan Cirebon gitu. Iya. Ya, karena jalur kita dari pusaka Pajajaran itu mengarah kepada Kian Santang gitu kan. Ya. Itu Cirebonan berarti yang Gunung Jati itu. Makanya ini Nagasari Gunung Jati, maka dilukiskan buah bayi daripada Nagaliman kalau disebut sekarang ya. Bayi Nagaliman. Ya, kita itu supaya menelusuri gitu. Apa gambaran dari Nagaliman atau bentuk gajah tapi paksi juga. Nah, itu kan simbolisasi supaya kita mengarahkan mencari tahu apa sih digambarkan seperti itu, supaya esensinya nanti kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Maka ini karena Abah di Gunung Salak, maka ini ada kayu langka dari ya akarnya juga sih. Dibuat kita bikin iras untuk spesial supaya jangan disepelekan gitu. Benar. Sekaligus mengingatkan orang tua kita, dan sekaligus ini memang dibikin spesial gitu. Oh, luar biasa, alhamdulillah. Gitu. Ada luar biasa. Saya sampai terharu dengerinnya. Ini dapat pusaka ya, Pak ya, yang dimana dulunya ini khas dari era Cirebon. Ya, Pajajaran, Pak ya? Ya, Pajajaran yang ini kan ke Cirebon, tapi ini cuma replika yang dimana kita siapa tahu mengarahkan jejak kita ke sana. Amin. Ya, mengikuti boleh lihat, Pak? Ya, ini sekarang mungkin udah pemasaran karena pemasaran pun udah Abah sesuaikan dengan apa yang dimaharkan untuk perjalanan bikin pusaka ini. Amin. Mangga diterima dan dilihat dulu sinkronisasi. Saya terima ya, Pak ya. Ya. Wah, luar biasa teman-teman. Ini salah satu pusaka ageman yang saya pesan dari Abah Ed. Luar biasa nih teman-teman. Dan nih tadi saya nyium wangi ya, Pak ya. Emang kayunya wangi, Pak ya? Ya, kayunya wangi. Ini kayunya namanya apa, Pak? Kalau bahasa Latinnya Javanica Ris.
Japanikaris. Ya, kalau bahasa orang Pasundannya Kiseres. Sereh. Kiseres. Ini dan cuma ada di Gunung Salak ya? Ya karena bongkahan ini bukan pohonnya ya, masuk ke akar gitu. Akar. Akarnya itu, maka pohonnya sudah nggak ada. Iya. Oke, saya buka Pak ya. Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Luar biasa ini. Ini salah satu bisa dibilang mahakarya ya, Bah. Mahakarya dari empu semi tradisional yang dimana melambangkan jati diri saya. Yang dimana namanya Nogo Runting Ya, Naga Runting. Naga Runting. Wah, di sini ada seperti dapur atau gambar ya, seperti naga ya. Dan bentuknya tuh unik Mbak ya. Ya. Unik loh. Aku baru lihat bentuk seperti ini loh. Luar biasa loh. Ini beda dari kris-kris yang lain Mbak ya. Ya. Dan ini walaupun replika, tapi kembali kita lihat dari filosofi dan makna. Pasti kan ada terlampir doa-doa ya Mbak di dalam pembuatannya. Dan semoga-moga dengan adanya benda ini saya dimudahkan, karena kan Abah pun melalui melalui pembuatannya tuh pakai doa ya Bah, biar si pemiliknya itu selalu dimudahkan. Lalu lah, ritual itu selalu ada, tapi disesuaikan dengan kebiasaan gitu kan, kebiasaan kita dan kepercayaan kita. Nah, gitu. Dengan di luar jalur. Gitu. Dan ini alhamdulillah saya dapat dari Nagasari Bah ya. Nagasari. Handle-nya ya. Nagasari. Dan ini Nogoliman, bayi Nogoliman. Ya. Bayi Nogoliman yang banyak makna, luar biasa teman-teman. Ini asli Cirebon ya, Nogosari itu. Khas banget dari Sunan Gunung Jati ya. Dan ada di mendaknya ini perak Bah ya. Ya. Ini luar biasa. Cakep. Dan salah satu mahakarya dari Abah. Dan ini luar biasa banget Bah. Hatur nuhun pisan. Saya telah diapresiasi sekali ya. Saya jujur terharu Bah. Ini ngelihat salah satu pusaka yang benar-benar menurut saya pribadi melambangkan diri saya menurut tirakatnya Abah ya, menurut doanya Abah. Dan saya sangat-sangat sekali lagi berterima kasih. Dan saya luar biasa sekali ini. Begini sebenarnya menyesuaikan ya, mensinkronisasikan apa dari nama kelahiran Yuda, terus dari leluhur Yuda kan gitu. Oh ini ada dari lambang leluhur. Iya. Arahannya kan dari sana. Supaya Yuda itu mencari lagi kepada leluhurnya. Maka terlahirlah seperti ini dari nama Naga Runting. Naga Runting. Ya, Runting. Tapi Abah lebih nih Naga Runcing. Kalau Naga Runting kan kepunyaan yang Sinuhun gitu kan. Sinuhun. Nah, mengapa kepada Naga Runcing? Biar lebih runcingnya diambil dari kata Naga Rancanga. Naga Rancangan. Naga Rancangan. Nah, ketika diartikan sama Abah, na waruga, di dalam waruga di diri kita. Ya. Rancanga gitu, ada api semangat. Api semangat. Dan api semangat itu dibikinlah menjadi sebuah cahaya. Wow, luar biasa. Untuk menerangi. Ya, canga ada caang gitu kan. Jadi canga. Itu caang diambil dari ang, nga, gitu kan asalnya dari situ. Nah itu mungkin katuk Abah, Wawohu, tapi mengambil dari kata itu dan mencari petunjuk bahwa di dalam diri kita itu ada nafsu, ya, yang api membesar, tapi kita atur karena kita mempunyai pusaka, mempunyai ajaran, supaya si pusaka itu tidak dipakai membabat seenaknya saja, tapi kepada khusus, supaya menjadi penerang. Menjadi manfaat. Ya. Maka ketika pun gelap, kita untuk butuh penerang pun harus menyalakan api. Benar. Gitu. Ya itu simbol sederhananya seperti itu. Maka terlahirlah ya pusaka seperti ini, ya simbolnya seperti itu. Iya luar biasa. Gitu. Jadi maknanya dan simbolisnya api semangat untuk menerangi perjalanan. Betul. Luar biasa. Ini saya nggak nyangka sih Bah. Terima kasih banyak sekali lagi buat Abah Ed. Dan semoga ya Bah ya, bukan karena benda sih, karena mungkin
lebih Ya. ke arah doanya dari Doa, Abah Ed perjalanan. pribadi ya, dari auranya, dan semoga juga dengan adanya benda ini jadi motivasi saya. Betul. Motivasi saya untuk lebih semangat lagi menjalani kehidupan dan karir saya pribadi. ya, Bang. Amin. Nah. Ya, karena terlahirnya benda, terlahirnya juga lagi filosofi, ada tulisan yang dituliskan dan ada acuan untuk melaksanakannya. Iya, Kalau bahasa sekarang ada sebuah teori teori. yang terlahir. Nah, dengan ini kita melaksanakan kepada tujuan supaya tujuan tidak terbelokkan lagi. Kita fokus Fokus. karena ada pengingat. Ingat. Gitu. Iya, iya, iya. Tujuan. Wah, luar biasa. Dan ini ada pamornya juga ya, Pak ya? Ya, pamor itu pamor apa kulit semongko ya. Luar biasa. Ya itu kan tidak sebetulnya tidak tahu karena kemarin juga kan ngobrol-ngobrol lagi di perjalanan kan gitu. Iya, iya, iya. Ngarah cari bahan baku ya dapat ketemunya sesuai dari energinya ya disatukan. Ya udah jadi begitu. Jadi terbentuklah pamor kulit semongko. Betul. Nago runting atau nago runcing ya, Pak ya? Iya. Nago runcing, pamor kulit semongko. Luar biasa teman-teman. Dan ini tadi wangi dari kayu ini Iya, seperti apa ya? kayu Ini kok kalau menyengat lah ya. dia. kalau minyaknya minyak biasa, minyak kayak semacam baby oil lah yang beri penahan karat. Penahan karat. Tidak karat. Dan ini belum diminyakin deh ya. Belum. Tapi wangi Belum. dari Ya, kayu minyaknya minyak itu aja. alami ini Iya. ya. Wah, luar biasa. Ini sumpah loh teman-teman, aku baru dapat atau baru lihat dan baru mencium aroma dari kayu yang sewangi ini, sampai ke pusakanya pun ikut-ikutan wanginya seperti kayu Japanese Japanica ya, Pak? Japanica rice. Jadi Ya. Japanica rice. Wah, luar biasa ini. Dan setahu saya kan kalau kayu wangi kan cendana ya, Pak ya. Gaharu. Cendana, gaharu. Ya. Dan ini aku baru tahu ternyata di Gunung Salak ini ada kayu khasnya ya, Pak ya. Ya. Atau Japanica rice. Oh, Ya. luar biasa. Wah, luar biasa. Abah, ini saya taruh lagi, Pak ya. Luar biasa, Abah. Ini saya terima, Abah. Ya, Ah, bawa aja. minta doanya dari Abah pribadi, Ya. dan semoga juga saya bisa lebih semangat, Pak ya. Ya. Lebih semangat, lebih termotivasi dengan adanya pusaka ini sebagai simbolis. Betul. Ya. Harus. Nah, karena saya kan terutama orang Pajajaran atau orang Pasundan, ya. Betul. Minimal kita punya lambang gitu ya, Ya. Pak. Lambang. Ya intinya kan gini, secara logikanya begini. Itu kan senjata. Senjata kalau asumsi senjata untuk perang ya digunakan Untuk perang. senjata tajam kan gitu. Tajam, benar. Nah kalau senjata seperti filosofinya, keilmuannya, kan itu ilmu juga masih senjata kan gitu. Iya, benar sekali. Senjata kita untuk membuka babat alas itu kan istilahnya ya bukan alas roban atau alas hutan gitu kan. Iya, iya. Tapi ada sebuah pekerjaan, proyek apa segala macam kan gitu. Nah itu ilmu senjata itu dari filosofi ini ajarannya. Iya, Ya, benar sekali. ya Pak. kita main laptop lah yang dimainkan. Benar. Tapi ini pemicunya gitu loh. Benar. Nah maka itu sebut gegaman. Ageman atau Ageman ya sebagai petunjuk lah, simbolisasi kita ini ingat kayak yang Sunan Gunung Jati kita hadiahin. Benar. Siapa tahu datang ke rumahnya kita jadi pintar. Amin. Itu. Amin, 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 amin. Jadi gampang berpikir. Ya. Itu Ya, simpel gitu. luar biasa ini. Ya. Luar biasa sekali teman-teman. Ya. Nggak ada soalnya di Abah bikin pusaka untuk memberhentikan hujan nggak ada. Oh iya, kalau itu kan lebih ke arah mistik kali ya, Pak ya. Iya. Kalau saya pribadi kan untuk motivasi. Ya, Oh, itu. motivasi. Gitu. Karena penting sekali, Bah. Ya. Apalagi kan banyak pusaka-pusaka yang udah mulai dilupakan. Betul. Ya. Maka dari itu saya pribadi Betul. sebagai orang Jawa Barat lah ya. Ya kita jangan melupakan sejarah. Melupakan sejarah intinya sama leluhur kita. Jasanya itu luar biasa sekali, Betul. Pak. Ya. Tapi kita jangan terbelokkan kepada klinik gitu. Benar sekali. Logika dulu lah. Iya. Baik itu ada khasiatnya atau tidak itu belakangan lah. Iya, Pak, ya. belakangan itu Anggap aja bonus. Ya, Bonus itu benar mah. sekali. Ya. Nah, Cintai dulu peninggalannya. Ya, mau direplika, mau gimana, yang penting ada bentuk untuk supaya kita ingat kepada leluhur itu. Benar sekali. Gitu. Lestarikanlah itu. Luar biasa teman-teman. Ini aku nggak nyangka nih dapatnya Nogo Runting. Luar biasa, ini jarang banget loh. Ada kris yang aku baru lihat nih bentuknya seperti ini, dan sempat aku search sih ya, itu memang Nogo Runting itu peninggalan dari Sunan Gunung Jati, Bang. Ya. Yang diberikan oleh Yang Prabu ya, Betul. pertama ya, untuk simbolis ya, Pak ya. Ya. Untuk simbolis atau untuk
tetap kembali lagi motivasi gitu ya, motivasi untuk Ya intinya Abah juga menyebarkan kebaikan gitu ya. ya Abah juga membuat nggak memaksakan bentuk kepada keinginan gitu. Benar. Tapi itu kan seperti air mengalir. Ya alhamdulillah kan selama 9 hari itu kan 10 dengan datangnya Kang Yuda ke sini nggak ada hambatan apa-apa. Ya lancar-lancar berarti ada izin. Terus siapa tahu kedepannya juga jadi sebuah kebaikan. Amin ya robbal alamin. Jadi gini Mbak, sebelumnya aku boleh cerita ya Mbak ya? Ya. Jadi kan kemarin kan aku dari rumah Abah nih kediaman Abah Ed. Nah pulangnya itu kan sekitar malam lah, subuh ya Mbak ya, sampai rumah itu subuh. Nah aku tidur tuh Mbak, tidur habis sholat subuh tidur. Nah kemimpian Mbak, kemimpian yang dimana ada sosok harimau besar ya, warna putih, warna loreng dan warna hitam kalau nggak salah ya. Sama ada orang sosok besar nih Bah, tinggi 2 meter tapi badannya gagah, kayak pakai bajunya pun kayak baju apa ya, jirah gitulah, baju warna emas full gitulah gitu ya. Yang aku lihat seperti itu. Dia cuman, ini aku ingat Bah ya, yang aku ingat itu dia cuma menyampaikan ibarat kata gini, bahasa ini kan bahasa Sunda dia, ini udah cocok sama anjing. Nah itu maksud apa ya Bah ya? Aku ngerti nih, baru pertama soalnya nih Bah, mimpi dari pulang dari rumah Abah Ed, kemimpian seperti itu Bah gitu. Begini Abah juga kenapa harus itu ini kan supaya begini, para anak muda itu tidak salah arah. Ya. Api semangat yang ditimbulkan para karuhun dulu itu jangan disalah arahkan. Ya. Mungkin itu simbol-simbol masuk ke dalam mimpi. Yaitu wallahu, karena alam-alam itu banyak. Nah, jenis simbol-simbol atau siloka itu kita urai dengan ilmu kita zaman sekarang. Ya. Kalau mengacu, maka Abah menyarankan kalau mengacu kepada harimau putih atau bodas kata orang, kata orang Sunda bisa dapat bodas boga dasar. Boga dasar. Oh, itu artinya ya? Ya, cara gutak-gatuk lah anggap. Dari ini bodas boga dasar. Boga dasar. Supaya ayam maung hidung atau macan hitam yang disebut kumbang. Nah, itu hidung Surti peka. Ya, hidung. Gitu. Kenapa ada lodaya supaya loba daya jeung upaya? Berdaya guna lah. Gitu. Maka akan gagah siap bertempur kita setelah mempunyai itu. Boga dasar hidung, makanya turunlah apa yang disebut ilmu pancaniti. Apa lagi tuh, Bang? Ya, niti harti, niti surti, niti bukti, niti bakti, baru sajati. Oh. Ya. Sejati. Ya, kasiliwangian. Ya, ilmu siliwangi itu saya murni jadi keikhlasan hati. Jadi nggak usah aku laksanakan aja kebaikan itu, maka akan mewangi. Oh. Ya, seperti contoh kasus begini, Abang mengutarakan mahalnya harus sekian kan tidak. Silakan Kang Yunda punya berapa, Abang ikhlas mengerjakannya sesuai dengan apa yang diberikan gitu. Benar sekali. Ya. Iya. Dan ketika bertanya, Kang Yuda puas dengan angka segitu terus mendapatkan hasilnya, sangat puas sekali, itu yang diharapkan. Udah selesai. Iya, benar. Ya. Benar. Dan apa ini di orang lebih tinggi harganya, Abah akan kecewa atau misalnya tidak? Karena itu harus kalau kata Basang sudah ada MOU-nya. MOU di dalam angka karena ada sesuatu yang dikerjakan kan gitu. Benar. Nah, di luar daripada itu kita mengacu kepada spiritualnya. Setuju. Ya, cocok untuk keluarlah ilmu-ilmu filosofi yang tergantung ketika itu dilahirkan. Apa tujuannya melahirkan ini? Ya tujuannya apa yang diinginkan sama Kang Yuda, yaitu sebuah petunjuk. Ya, dari sebuah bahasa gitu kan. Dan ada simbolnya sebuah pusaka. Iya, jadi udah sinkron. Udah tinggal melaksanakan gitu kan. Jadi kegaman. Ya. Iya. Ya zaman sekarang pakai HP dan laptop gitu kan. Benar. Gitu. Nah, karena kita untuk menelusuri leluhur ya pakai teknologi leluhur. Ya. Iya, benar. Teknologi sekarang cuma ngikutin. Itu sebagai pelengkap.
Wah, Itu. luar biasa ini ilmu baru nih buat aku nih. Iyalah. Pertama nih, ilmu yang luar biasa yang Iya. baru aku tahu Betul, dari Abah Ed. Masuknya ini ilmu dari leluhur kita semuanya, Iya Pak, ya? betul. Yang Betul, mungkin sains. kalau sekarang ini lebih modern ya, Pak ya? Iya. Dikemas lebih modern. Betul. Karena kan kalau zaman dulu kan teknologi kurang. Betul. Makanya mereka lebih menyatu dengan alam dengan Iya. tujuan untuk mendapatkan ilmu-ilmu baru. Betul. Ya, karena kan teknologi ya nggak secanggih sekarang, Pak ya. Iya. Makanya ada mungkin apa namanya ya? Apa namanya yang terhubung jarak jauh itu? Telepati. Itu. Telepati. Kalau sekarang ada handphone kan? Ya, udah ada handphone, dipermudah kita Dipermudah. sekarang. Ingat Gitu. lupa di mana? Iya. Dulu kan wajar kalau untuk mempelajari itu ya, Pak ya. Iya. Telepati gitu. Ya intinya begini. Logiknya lebih mudah. Ketika pusaka ini terlahir, maka Yuda akan mengingat kepada satu sosok yang dulu pemegangnya siapa. Oh Ya. iya. Setuju. Minimal satu sebuah doa. Amin. Ya. Keduanya pasti jaroh. Pasti. Insya Allah. Ya. Ketiganya mencari tahu ilmu apa yang telah diajarkannya. Nah, Nah, kita mendalaminya. dalam. Ya. Nah, dibantu dengan teknologi sekarang. Ada HP, Google Map berarti. Iya. Ya, kita mencarinya Google Map-nya. Nah, Karena di situ nggak bisa menunjukkan. iya. Nah, ketika kita mencapai ke tempat itu, ini sudah disimpan. Itu pun sudah tersimpan. Ya. Yang perlu kita interaksi dengan alam di situ. Oke. Ya, itu makanya pusaka atau senjata atau sebagai alat prasarana Prasarana. mencapai kita kepada sebuah tujuan yang ada di batin kita. Ya. Setuju. Karena mencari sesuatu tentang jalur karuhun orang tua, maka kita itu lebih mudah. Oke. Tuh petunjuknya di Gunung Jati. Oh, ya. Ya, nanti kan dicari ke sana, dari sana pasti ada petunjuk lagi. Ada petunjuk lagi. Iyalah. Karena kan petunjuk dari mana aja ya, Pak ya. Betul, Yang penting kita mau petunjuknya. berjalan gitu ya. Iya, dan Abah sendiri menciptakan sebuah alat itu hanya untuk itu, sebuah petunjuk. Kalau untuk khasiat apa segala macam itu silahkan. Nanti dengan sendirinya, gitu kan, dengan perjalanan proses, nah itu akan muncul secara sendirinya. Itu tidak tahu, itu masih sebagai bonus aja. kalau Bonus ada. saja. Iya. Iya, amin. Wah, nggak nyangka luar biasa pokoknya buat Abah ini sebuah mahakarya menurut aku pribadi, Pak ya. Amin. Karena kan aku nih untuk ageman pastinya kan yang terbaik, Pak ya. Amin. Yang terbaik dan juga ini aku jujur, Pak, untuk kualitasnya aku puas banget karena luar biasa. Walaupun memang replika ya, nggak mungkin Iya. kalau kita punya asli kan pasti sudah Iya, dilestarikan, betul. Pak ya. Beda ini juga kalau dari aslinya ada perbedaan kok. Iya, karena tidak mungkin 100% lah. Iya. Kalau 100% namanya mengcopy. Iya, Tapi kan mengkopi. kita kan mengcopy tapi memodifikasi gitu ya. Memodifikasi. Nah, itu yang Iya. namanya karya. Ya, Gitu. Kalau misalnya kita tidak memodifikasi namanya itu ambil karya orang lain gitu Betul, lah ya. betul. Itu semuanya pencurian. Betul. Gitu. Nah, maka dari itu kan karena aku orangnya beda juga kan, beliau juga Sunan Gunung Jati kan beda ya, Pak ya. Iya. Beda, makanya wajar aja kalau Jauh kita. beda Kita jauh. masih Kita jauh. kan derajatnya jauh banget lah ya. Ya, kita mah hanya pengingat aja kepada beliau. Benar, setuju. Amin. Oke, Abah, sekali lagi terima kasih. Saya berkali-kali berterima kasih karena takjub ya untuk dapat pusaka dari Abah Ed yang sangat luar biasa ini menurut aku pribadi. Semoga dengan adanya ini aku bisa termotivasi dan lebih baik lagi ke depannya. Dan Amin. semoga juga dapat banyak petunjuk. Petunjuk itu dalam artian kita dapat banyak pembuka jalan lah, Pak ya, Ya. untuk karir kita, perjalanan Betul. kita dan kedepannya. Amin, ya Rabbal alamin. Dan semoga juga saya berdoa untuk Abah semoga sehat selalu. Amin, Ya, dan amin, Abah amin. juga selalu dimudahkan dalam Amin. segala sesuatunya. Amin. Ya Rabbal alamin. Oke, Abah, ini saya terima ya, Abah ya. Ya. Saya bawa pulang, insya Ya, Allah betul. saya mungkin pajang ya, karena ini kebanggaan saya pribadi dan mungkin akan diwariskan terus menurun Ya. moga-moga ya. Alhamdulillah. Oke, teman-teman, itu ya dari obrolan kita bersama Abah Ed yang banyak ilmunya menurut saya pribadi, yang banyak dagingnya lah bahasanya ya, yang dimana mungkin teman-teman bisa ambil yang baiknya ya, ambil hikmahnya dari tayangan ini. Betul. Yang dimana pusaka itu sebagai ageman itu apa sih, pegangan agar apa, agar kita lebih termotivasi, agar kita lebih
memiliki simbolis dari Ya, terarah lah. iya, terarah dan simbolis dari jati diri kita, bahkan mungkin suku dan budaya manapun Mbak ya, gitu, Iya. sebagai seperti itu ya. Dan buat teman-teman juga mungkin yang mau mampir ke Abah Ed juga bisa ya Mbak ya. Boleh. Mau ngobrol, mau sharing-sharing ya Mbak ya. Silakan. Ya mungkin untuk lokasinya mungkin agak sulit dijelaskan Mbak ya. Ya. Karena ya mungkin kalau teman sudah berjodoh pasti sampai kok. Kalau kita ibarat kata ini jauh pasti sampai. Kalau niatnya baik ya Mbak ya. Iya. Niatnya baik, betul. silaturahmi, dan barangkali teman-teman mau pesan kris dari Abah Ed ya, hasil tempahan semi tradisional yang udah jarang banget ya kita temui. Oke, sekian dari saya Kang Yuda dan Abah Ed. Mungkin Abah Ed mau sedikit pesan buat teman-teman yang menonton, apa nih Abah Ed? Ya, kembalilah kepada jati diri bangsa. Bagaimana dari pusaka itu sebagai alat untuk motivasi kita, tidak melupakan kepada para leluhur kita. Ya, dimana Pak rekan-rekan, mari lestarikan kembali, karena di situ terkandung sebuah ajaran-ajaran yang luhur, gitu. Budi pekerti itu yang paling utama. Berpesan, mari kita lestarikan budaya bangsa kita supaya kita agar tetap menjadi bangsa yang besar, Amin. yang tidak melupakan jasa Para leluhur kita. leluhurnya gitu. Oh, luar biasa. Ya mungkin segitu aja dari Abah untuk kita semua. Semoga kita semua selamat sampai tujuan. Amin, amin. Oke, hatur nuhun Abah Ed untuk pesannya. Ya, moga-moga bisa diterima oleh teman-teman semua untuk lebih termotivasi lagi ya. Oke, untuk melestarikan pusaka-pusaka dari budaya manapun, dari bangsa manapun, yang dimana ini adalah simbolis dari leluhur kita yang luar biasa pastinya. Banyak berjasa untuk kita semua. Oke, sekian dari saya Kang Yuda Alustana. Jangan lupa subscribe, like, dan share untuk membantu channel ini agar terus berkembang dan memberikan informasi mengenai hal-hal yang mungkin belum kalian ketahui. Sekian, terima kasih, sampurasun.